Oke, kembali lagi di channel Manhwapedia. Kali ini aku akan nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror atau Hantu Cantik Tongtong part 28. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja mulai ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng sudah sampai di medan perang gereja suci. Tong Tong sudah sampai dan bekerja sama dengan Sage Eric untuk mengalahkan Bu Er. Jiang Wei mengatakan setelah Bu Er terhempas, semua hantu-hantu liar berantakan dan mulai mundur. Lin Feng juga sadar kalau di dalam kota sudah tidak ada lagi pasukan hantu malaikat, dan dia ingin mendekat ke gereja suci. Saat itu, Monica, Charlie, dan adiknya Xia Xian datang ke Lin Feng. Monica langsung memeluk Lin Feng dan menangis. Katanya awak kapalnya dan juga orang-orang yang di shelter menghilang. Walaupun hantunya Bobo sudah naik tingkat ke Nightmare tingkat 1, Monica masih tidak bisa menghentikan pasukan malaikat. Hanya dengan pasukan awal dari antek-antek malaikat saja, mereka sudah kelimpungan. Gimana jadinya kalau pemimpin pasukan dan wakilnya yang datang? Lin Feng dengan yakin mengatakan, biar aku yang mengurusnya. Lin Feng menyuruh Xiao Ru untuk pergi dan melihat gerak-gerik hantu besar yang terpental sebelumnya, beserta pasukan hantu lainnya. Xiao Ru yang penakut menuruti perkataan Lin Feng dengan menggerutu. Setelah Xiaoru pergi, Ras dan Archbishop Ladies datang. Ras mengetahui kalau Lin Feng adalah orang yang disebutkan Monica. Keduanya memperkenalkan diri dan Ladies berterima kasih ke Lin Feng yang datang membantu gereja suci. Monica bilang itu adalah Saint pemburu hantu yang menyelamatkannya. Lin Feng dalam hati penasaran apakah pemburu hantu itu ada hubungannya dengan kakeknya Tong Tong atau Edward von Russell. Ras melihat bagaimana ketampanan Lin Feng dan tidak heran kenapa Monica terus membicarakannya. Monica yang mendengar itu sangat panik dan langsung menutup mulut Ras yang ember. Lin Feng bertanya ke Ladis, apakah Anda mengenal keluarga Russell? Mereka mempunyai seorang patriark bernama Edward. Ladis mengatakan kalau tidak salah dari catatan gereja suci, keluarga Russell dulu adalah salah satu keluarga pemburu hantu yang sangat terkenal dan mereka berafiliasi dengan gereja suci. Saat itu ada suara yang tertawa dan tidak menyangka ada orang yang mengenal teman lamanya Edward. Ladis menoleh dan melihat Tuan Eric. Eric datang bersama Charlie. Jadi ini adalah pemburu hantu zaman sekarang yang dikenal sebagai Master Hantu. Lumayan. Lin Feng kaget saat tahu kalau Eric ini ternyata manusia. Karena kekuatannya yang sangat kuat itu, Lin Feng mengira itu pasti hantu yang kuat. Tong Tong di dalam hati penasaran apakah Eric adalah teman kakeknya. Monica berbisik dia adalah pemburu hantu legendaris dan sudah hidup ratusan tahun dan konon selalu berjaga di bawah tanah gereja suci untuk melindungi sesuatu. Eric menyadari sesuatu dari Lin Feng. Dia memakai dasi kupu-kupu milik Edward. Jadi benda ini sampai ke tanganmu. Senang bertemu denganmu. Dengan bersemangat, Eric menawarkan Lin Feng untuk menjadi muridnya. Kalau iya, dijamin Lin Feng bakalan lebih kuat lagi. Lin Feng sangat kaget mendengar tawaran itu. Tong Tong dengan riang bertanya ke Eric, apakah dia mengenal kakeknya dan bisakah dia bercerita mengenai kakeknya. Eric tertawa, tentu saja dia tahu banyak hal kocak mengenai Edward. Dengan menepuk kepala Tong Tong, dia juga sudah mendengar kalau Edward mempunyai cucu yang imut. Tadinya dia tidak percaya, tapi hari ini dia sudah melihat dengan matanya dan Edward ternyata tidak berbohong. Pengungsi yang melarikan diri ke timur sebelumnya mengatakan pasukan malaikat menyerang manusia di berbagai wilayah barat. Kenapa tiba-tiba pasukan malaikat mengepung secara besar-besaran ke gereja suci? Ladis menjawab itu karena pecahan cahaya suci.
Pecahan cahaya suci adalah artefak suci yang dijaga turun-temurun oleh pemburu hantu dan sebagai sumber kekuatan mereka. Pecahan cahaya suci akan menjawab doa-doa dari orang yang berhati murni. Selama mereka beriman kepada cahaya suci dan berhati murni, pecahan itu akan memberikan segala macam mukjizat untuk melawan kejahatan. Jiang Wei mengatakan ke Lin Feng setelah dia menganalisa cahaya suci. Cahaya itu hakikatnya sama dengan energi hantu. Armor yang digunakan pasukan Templar juga seperti baju zirah hantu. Lin Feng tidak menyangka pecahan cahaya suci juga kekuatan dari hantu dan bisa memberikan kekuatan untuk langsung digunakan manusia. Malaikat terluka parah dan sekarang pasukan mereka bergerak secara besar-besaran. Apa mungkin pecahan cahaya suci ini yang bisa memulihkan malaikat atau membantu malaikat naik tingkatan? Ladis menggunakan kekuatan cahaya suci untuk menyembuhkan semua orang yang terluka. Menerima healing tersebut, Xia dan Charlie sudah sembuh dan berterima kasih kepadanya. Lin Feng melihat bagaimana kekuatan cahaya suci yang sedang digunakan. Sementara itu di tempat Bu terhempas, dia mendengar suara. Bu menurut rencana, kau harusnya berhasil membawa itu kembali. Bu meminta maaf dan ingin menjelaskan ke orang yang dia panggil sebagai Tuan Amon. Amon mengatakan, apapun alasannya, kau akan tetap dihukum saat kembali nanti. Lanjutkan penyeranganmu itu. Buer paham dia sudah bangkit dan mengatakan Balrog. Kekuatannya meningkat pesat dan mengatakan ke semua pasukannya mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan. Xiaoru yang dari tadi mengamati sangat kaget. Buer pura-pura mati dan dia melihat bagaimana banyaknya pasukan hantu Buer. Dan itu ada yang datang dari timur. Xiaoru kembali ke Lin Feng dan menjelaskan apa yang dia lihat. Ada juga hantu dari arah timur yang memancarkan energi hantu putih dengan bawa banyak pasukan hantu. Monica mengatakan yang dari arah timur itu mungkin adalah wakil pasukan malaikat yang bernama Belet. Dia lebih kuat dari yang tadi. Lin Feng sangat tenang dan mengatakan serahkan saja padaku. Eric tertawa, kebetulan aku tadi sedang melakukan pemanasan saja. Charlie mengatakan ke Lin Feng kalau mereka membuat senjata baru yang sangat ampuh. Lin Feng senang mendengar itu dan akan mengandalkan mereka. Saat itu di langit yang cerah muncul kilatan petir. Lin Feng dan Eric menyadari ada yang muncul di langit. Itu adalah lingkaran sihir berwarna biru yang begitu besar. Muncul naga petir yang mulai turun menghujani gereja suci. Eric dengan cepat terbang ke arah naga petir. Lin Feng menyuruh Jiang Wei membantunya. Eric berhasil menangkis naga petir dengan pedangnya, sementara Jiang Wei juga menangkap naga petir itu dengan lukisan hantu. Lin Feng kaget melihat kemunculan orang di atas langit. Kata Eric, itu adalah pemimpin pasukan utama malaikat bernama Amon. Mereka menatap langit yang mulai gelap dan muncul sosok hantu wanita penyihir. Di luar dugaan, masih ada orang yang benar-benar kuat di antara umat manusia. Dia adalah Amon, komandan utama pasukan malaikat, hantu Nightmare tingkat 3. Amon yang sudah ada di langit tiba-tiba berhenti. Lin Feng bingung, apakah Amon tadi hanya menggertak saja? Monica bilang mungkin dia menunggu pasukan hantu yang baru berkumpul. Dia tanya ke Lin Feng apa yang harus dilakukan. Semua orang menunggu keputusan Lin Feng. Lin Feng mulai berpikir, situasi medan perang kali ini. Di garis depan ada pasukan hantu yang baru tiba, dan di sebelah timur ada wakil komandan pasukan malaikat yang kekuatannya dan kemampuannya belum diketahui. Dan Amon, komandan tertingginya sendiri datang dan memimpin sendirian. Mereka harus menahan pasukan malaikat sekaligus menyerang. Dan kunci kemenangan kali ini mengalahkan atau membunuh komandan tertinggi Amon. Xiaoru, Jiang Wei, Yu Hui, dan Ling Luo akan melawan pasukan malaikat di garis depan dan harus menghabisi mereka dengan cepat.
Xiaoru menangis mendapatkan tugas yang susah lagi. Tong Tong dan Isuna akan di sini untuk melindungi gereja sambil bersiap melakukan serangan balik jika komandan garis depan sudah dikalahkan. Untuk wakil komandan di area timur, Eric bilang biar aku dan Charlie yang mengurusnya. Lin Feng kaget dan bertanya apakah Anda yakin. Charlie yakin dan bilang serahkan saja pada kami. Gini-gini aku juga kuat. Lin Feng paham kalau begitu sisi timur itu serahkan pada kalian. Sedangkan King Chu akan terus menekan mereka dengan ikan kayu. Zuan Hua juga akan memberikan buff dan memberikan bantuan. Dia juga bilang ke Zuan Hua untuk menggunakan flash ke Eric jika dalam keadaan yang berbahaya. Untuk Monica, sisa prajurit pasukan malaikat akan diserahkan padanya dan pasukan Templar. Lin Feng akan membantu mereka dengan cermin hantu. Setelah itu, Amon mengatakan karena si Belet sudah sampai di timur, jadi maju. Buer sudah sampai dan siap menghabisi pasukan manusia. Amon menggunakan kemampuannya, The Grace of Hell Water. Saat itu muncul air yang langsung membeku dan menuju ke gereja suci. Ling Luo menggunakan Umbrella Domain Protection untuk melindungi gereja suci dari serangan Amon. Setelah itu klon payung juga sudah terbang dan menghabisi hantu liar kecil yang berdatangan. Lin Feng dengan bersemangat meminta mereka saatnya serangan balik. Zuan Hua sudah menggunakan 3.000 lantern dan juga menggunakan kemampuan cermin hantu untuk membuat banyak klon pasukan master hantu. Pasukan Ras dan Templar sudah menerima buff dari lentera Zuan Hua. Xia Xian bilang ke Lin Feng, dia sudah menggabungkan teknologi pakaian tempur milik Shelter dan teknologi gereja suci. Mereka membuat senjata yang sangat kuat. Tapi sayangnya tidak ada orang yang punya kekuatan kesadaran jiwa kuat untuk bisa mengendalikannya. Apakah Lin Feng mau mencobanya? Lin Feng setuju dan ingin melihat bagaimana bentuk senjata itu. Xian dan Charlie membawa Lin Feng ke suatu tempat. Ras dan pasukannya terus berusaha untuk mengalahkan hantu liar. Es dari Amon terus bermunculan dan membuat suhu di sana turun. Armor yang mereka gunakan pun sedikit membeku dan membuat mereka kesulitan bergerak. Yukue dengan burung Phoenix menyemburkan api besar untuk mengalahkan hantu liar. Buer berhadapan dengan Yukue, Jiangwei, dan Xiaoru. Dia tertawa. Udang kecil lagi. Aku sekarang sudah punya tubuh Evil God dengan mengorbankan energi kehidupanku. Xiaoru yang ketakutan menggunakan kemampuan klon air dan meminta mereka membantunya. Sementara itu, Lin Feng yang sudah sampai di sana, dia kaget melihat hasil karya Xia Xian. Di hadapannya ada sebuah robot yang begitu besar. Kata mereka ini adalah hasil kolaborasi Shelter dan Gereja Suci. Namanya Dawn atau Fajar. Sebelumnya mereka ingin mengembangkan senjata hantu untuk melawan hantu. Tapi pemburu hantu dari Gereja Suci sudah menguasai tekniknya. Dan mereka bahkan memadukan cahaya suci ke dalam senjata dan tubuh mereka. Dengan bantuan Gereja Suci, mereka menggabungkan teknologi. Daun bisa digerakkan dengan cahaya suci atau energi hantu dan memberikan serangan ke hantu. Ini sama seperti perlengkapan hantu. Lin Feng sangat kaget mendengar itu. Xia Xian mengatakan, Daun butuh kekuatan kesadaran jiwa yang sangat kuat dan energi hantu sebagai penyokongnya. Mereka sudah mencoba berkali-kali pada orang yang berbeda, tapi semua orang yang pernah mencobanya tidak bisa mengaktifkannya. Ketiganya sudah di depan kokpit. Lin Feng setelah masuk ke dalamnya, dia bisa langsung melakukan sinkronisasi kesadaran dengan Daun. Kesadaran itu akan disalurkan langsung ke otak pengendalinya untuk meningkatkan interaksi atau pengendalian dalam pertarungan tersebut. Lin Feng sudah berada di dalam kokpit dan bilang serahkan padaku. Pintu kokpit tertutup, ada suara yang mengatakan sinkronisasi kesadaran.
Daun diaktifkan, kita pindah lagi ke medan perang. Bu Er terus melawan hantu Lin Feng. Serangan hantu Lin Feng terus mengenainya, tapi Bu Er tertawa. Kalian mau menggelidikiku? Xiao Ru sangat kesal. Lihat ini, Hun Xin air membesarlah. Tembak dia dengan panah. Panah air Xiao Ru sudah terbang ke tubuh Bu Er, tapi panah air itu malah menguap dan hilang. Xiao Ru kaget, lah kok malah menguap. Sementara itu di menara gereja suci, ada sebuah pintu besar yang terbuka. Dari dalam sana terlihat sosok Dawn yang akhirnya aktif dan berjalan keluar. Lin Feng berteriak, Dawn mulai serangan. Ini adalah bentuk Dawn. Kalau dilihat lagi dia mirip sama robot Jaeger di film Pacific Rim. Bu Er senang, muncul lagi mainan yang lebih besar. Lin Feng yang ada di dalam daun bilang, majulah sini, baru kau akan tahu rasanya. Lin Feng kagum dengan teknologi ini. Dalam sekejap saja Lin Feng sudah bisa menggunakan robot ini dengan lihai, seolah tubuhnya menyatu dengan daun. Tong Tong yang melihat itu sangat kagum dan berbinar. Dia bilang Lin Feng sangat keren. Ling Luo dan Xiao Ru juga berbinar melihat teknologi robot yang sangat hebat. Monica senang seperti yang diharapkan sama lelaki pilihannya. Ras kaget, tidak menyangka Lin Feng bisa mengendalikan Dawn, yang bahkan dirinya saja tidak bisa. Amon tersenyum licik, itu menarik. Dia menyuruh Bu Er menghancurkannya dan mengambilnya juga, karena dia ingin mempelajarinya. Lin Feng mengumpulkan energi hantu di tangan kanan Dawn. Yang Wei, Yu Hui, Ling Luo, mari kita kalahkan dia bersama-sama. Ketiganya sudah siap. Fish, Wave, Bu Er juga sudah maju dan menyiapkan kapak besarnya. Dua serangan sudah berbenturan. Jiang Wei tampak kagum melihat teknologi yang sangat hebat. Kedua hantu ini malah senang bukan main. Sudah seperti ingin menaikinya. Bu Er terdorong mundur karena serangan Lin Feng. Jiang Wei datang ke Lin Feng dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Katanya tidak apa-apa. Daun belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bu Er menebaskan kapak besarnya. Muncul gelombang energi merah yang menjulang mengarah ke Lin Feng. Lin Feng kembali mengumpulkan energi di tangan Dawn. Kali ini bukan serangan, melainkan sebuah pelindung untuk bisa menahan serangan yang diarahkan Bu Er. Dawn tidak terluka karena serangan kuat Bu Er, yang bahkan bisa membelah gunung di belakangnya. Dua hantu ini sangat bersemangat melihat kehebatan Dawn yang ternyata punya senjata juga. Setelahnya, Dawn dan Bu Er berduel dan adu serangan. Xiao Ru sudah lupa akan pertarungan dan sudah memakan snacknya untuk melihat dan menyemangati Lin Feng. Ling Luo mengingatkannya kalau mereka juga harus bersiap. Sementara itu di sisi timur gereja suci, datang wakil komandan pasukan malaikat, Blade Nightmare tingkat 3. Jika aku tidak segera bertindak, si Amon itu pasti akan merepotkanku lagi. Pasukan kesatria Blood Eagle serang. Saat itu ada serangan cahaya suci besar yang membuat pasukannya berhenti. Datang Eric dan Charlie. Aku sudah berjanji untuk tidak membiarkan kalian lewat. Kau adalah wakil komandan utama pasukan malaikat. Pasti kau punya kemampuan yang sangat hebat. Biasa saja, aku hanya mengayunkan pedang. Keduanya menatap tajam dan setelah itu, dengan cepat Erik sudah menyerang dan berhasil ditahan sama Belet. Belet memuji Erik yang sangat cepat. Keduanya mulai saling adu serangan dan saling menangkis. Sementara Charlie sudah menggunakan pasukannya dan akan mengurus pasukan Blood Eagle. Balik ke Lin Feng. Dia sudah maju, di kedua tangan Dawn ada cahaya yang berbentuk pedang. Ling Luo melihat kesempatan emas. Dia menggunakan rantai emas ke Bu Er dan menghentikan pergerakan Bu Er yang hanya fokus ke Lin Feng. Dengan kesal dia berteriak, lepaskan aku. Yu Hui memberikan serangan api ke tubuh Bu Er yang masih terikat. Jiang Wei pun ikut membantu dengan menjatuhkan reruntuhan ke kepala Bu Er.
Lin Feng meminta mereka untuk terus menyerang dan menguras energi Buer. Buer tidak berkutik. Dia bilang, karena aku akan mati, maka kalian akan kubawa juga. Serangannya bisa ditahan sama Dawn. Sambil menahan itu, Lin Feng mengatakan untuk menahan pergerakan Buer. Rantai Ling Luo semakin ketat dan membuat Buer semakin tidak bisa bergerak. Buer semakin kesal dan menyumpah. Lin Feng maju. Ini saatnya. Dua serangan dari Dawn dengan mudah memotong dua tangan Buer. Dawn, kumpulkan energi. Energi itu terkumpul di dadanya dan tembakan Dawn. Laser besar keluar dan menghantam tubuh Buer. Lin Feng senang, sudah saatnya menaklukkan pemimpin musuh. Buer sudah tewas dan Lin Feng mendapatkan 20.000 XP. Bahkan sekarang Yu Hui sudah menjadi hantu nightmare tingkat 2. Dia mempunyai kemampuan baru, Phoenix Soaring to the Nine Heaven. Bentuk kedua, Fire Phoenix Transformation. Yang kali ini panah api Yu Hui akan bisa dia arahkan. Sementara Jiang Wei dia juga sudah naik tingkat, Nightmare tingkat 2. Kemampuan barunya White Exorcism Pattern, pola hantu khusus yang dapat menyembuhkan luka dan menghilangkan efek negatif. Tong Tong bilang ke Izuna, ayo kita hadapi komandan utama pasukan malaikat. Amon dengan bercanda bilang, aku akan dibunuh, aku takut. Setelah Lin Feng mengalahkan Buer, Monica sangat senang dan ini kenapa dia jatuh cinta pada Lin Feng. Dan menyemangati pasukan Master Hantu lain untuk terus menyerang dan tidak boleh kalah. Sementara di laboratorium, Charlie dan lainnya sangat kaget saat Lin Feng bisa menggunakan kemampuan penuh Dawn. Xia Xian sangat senang, dia mengira senjata buatannya itu akan menjadi rongsokan saja. Xiaoru lupa lagi, dia bersemangat melihat kehebatan Dawn. Ling Luo menjitak kepalanya, dasar pemalas. Amon yang melihat Buer kalah, dia kecewa. Bidak yang berharga baginya sudah hilang. Tong Tong yang sudah di dalam mode Valkyrie sudah maju ke Amon. Mau langsung menghadapi komandannya, Kak. Benar-benar tidak mengerti arti menghargai. Amon yang mempunyai sayap tulang mulai terbang mundur dan dia langsung menggunakan skill pelindung untuk menahan serangan Tong Tong. Tong Tong sangat kesal dengan nada bicara Amon yang seperti mengejeknya. Izuna datang, prajurit raksasa. Amon menggunakan Blue Ice Shield. Kembali, pelindung itu dengan mudah menahan pukulan kuat dari pasukan raksasa Izuna. Amon terus bicara dengan nada yang sangat menggoda. Mendengar itu, Tong Tong sangat kesal. Serangan mereka tidak bisa mengenainya. Amon terlalu menyebalkan. Tong Tong memanggil Lin Feng. Kata Lin Feng, tunggu sebentar. Tong Tong bilang ke Dawn, ini saatnya hidupkan Holy Light Bursting Machine. 2 jet di punggung Dawn aktif, dan dengan itu Dawn bisa terbang. Segera menuju ke arah Amon. Xiaoru mengikuti dan memakai kamera untuk merekam bagaimana kehebatan Dawn. Ling Luo menyuruhnya cepat, mereka juga harus ikut dan membantu Tong Tong. Amon bertanya, apa kalian semua mau mengeroyokku? Aku hanyalah seorang penyihir yang kerjaannya hanya belajar saja. Jadi aku tak terlalu pandai dalam pertarungan. Katanya sambil menggunakan sihir Dragon Judgment. Para naga petir sudah jatuh. Melihat itu, Monica menyuruh pasukannya untuk menghindar. Lin Feng menahan satu naga petir yang ingin menghantam pasukan Ras. Lin Feng menyuruh Ras untuk membantu Monica saja, dan di sini biar aku yang mengurusnya. Lin Feng meminta Yu Hui menghentikan naga petir yang lain. Yu Hui menggunakan Phoenix Soaring to the Nine Heaven. Bentuk kedua, anak panah Phoenix terbang sesuai kesadaran Yu Hui dan menghancurkan satu persatu naga petir. Sementara itu di sisi timur, terlihat Eric yang kewalahan menahan Belet. Belet tanya, kenapa kau hilang fokus? Apakah kau khawatir pada pertarungan di sana? Yuan Hua menggunakan berbagi visi ke Lin Feng dan bilang kalau Eric dalam bahaya.
Lin Feng segera meminta Xuanhua membawanya mundur dengan flash. Xuanhua sudah melihat bagaimana kondisi Erik, dan sudah sampai di sana dia bilang ke Erik untuk membawanya mundur. Erik bilang, "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Sudah aku bilang serahkan tempat ini padaku." Sang sakit tidak pernah lari dari tugasnya. Belet memuji Erik yang begitu kuat. Dia menyuruhnya menyerah saja. Dengan kehormatan kesatria, selama mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan segera pergi. Aku juga berjanji atas kehormatanku sebagai pemburu hantu. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Belet menyiapkan teknik Mist Sword. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke kuburanmu. Cahaya suci mengintari tubuh Erik dan sudah maju ke Belet. Saat itu ada suara Van Helsing yang sangat kesal. Umur Erik sudah beberapa hari lagi dan dia mau memaksakan diri untuk mengeluarkan yang terbaik. Erik menyuruh Van Helsing diam dan berikan saja kekuatannya. Kata Van Helsing, dari jarak sejauh ini, kau dengan tubuhmu itu tidak akan bisa menunjukkan kemampuan terbaikmu. Erik kesal, kau benar-benar ingin aku mati sekarang atau gimana? Van Helsing pasrah, dan saat itu kekuatan Erik meningkat pesat, membuat Belet menghentikan serangannya. Lin Feng dan Xuanhua kaget melihat apa yang akan dilakukan Erik. Energi itu terus meningkat dan membentuk badai kecil. Belet memujinya, itu adalah aura yang sangat kuat. Jadi inikah kekuatanmu yang sesungguhnya? Erik memakai kacamata hitam. Sudah lama aku tidak melakukan ini. Rasanya seperti kembali muda lagi. Wujud Erik kembali ke masa mudanya yang gagah dan keren. Lin Feng yang melihat itu akhirnya ingat. Kakek Erik adalah orang yang sama di kilas balik ingatan Tong Tong. Belet bilang ini adalah aura heroic spirit. Dia tersenyum. Kupikir aku juga harus mengeluarkan seluruh kekuatan domain pedangku. Domain pedang diaktifkan. Domain itu berbentuk melingkar besar seperti kubah. Erik dan Belet sudah mulai adu serangan. Tampak Erik berhasil mendaratkan tebasan ke perut Belet. Tapi saat itu aura pedang Belet terus menyerang Erik. Muncul Belet lain yang membantu menyerang Erik. Van Helsing, tombak penghancur iblis. Muncul pistol di tangan Erik. Dengan dua senjatanya, Erik terus menangkis pedang Belet yang begitu banyak dan mulai maju mendekatinya. Ini adalah domain yang berbentuk dari gabungan 30 juta niat pedang. Setiap niat pedang adalah perwujudan diriku. Ini sempurna untuk menjadi kuburanmu. Erik sangat kaget dengan apa yang terjadi. Belet menjatuhkan jutaan niat pedang ke Erik yang masih terkejut. Sementara itu di gereja suci, Tong Tong mengejar Amon yang terus-terusan menggodanya. Saat itu Ling Luo menggunakan Heavenly Chain Formation. Amon sangat kaget melihat rantai emas itu yang entah sejak kapan ada di situ. Rantai itu berhasil menahan Amon. Tong Tong senang, kena kau sekarang. Tong Tong berhasil menusuk tubuh Amon dari belakang. Tapi saat itu Amon dengan tertawa mengatakan, tubuhnya berubah menjadi gelembung dan muncul lagi di atas, menyuruh Tong Tong bersikap sopan kepadanya. Tong Tong memanggil Isuna. Isuna langsung menggunakan domain Dream Time untuk menjebak Amon ke penjara waktu. Amon tersenyum kecil. Aturan waktu itu sangat langka sekali, tapi sebagai penyihir yang abadi, hidup di sungai waktu dan waktuku sudah berhenti. Jadi maaf, adik kecil, aturanmu tidak ngaruh terhadap nona ini. Isuna begitu kesal. Bahkan aku pun tidak bisa menariknya ke domain Dream Time. Saat itu Dawn sudah tiba dan Lin Feng menyuruhnya memulai tembakan. Amon yang di sana tidak panik dan malah mengatakan agak gawat juga ini. Dia menggunakan sihir elemental Storm Vortex. Badai besar turun ke Lin Feng. Dawn menahan serangan Amon.
Xiaoru yang di sana ketakutan dan terjun ke bawah. Lin Feng meminta King Chu meneruskan analisanya. Tongton dan yang lainnya memperhatikan saat yang tepat untuk menyerang Amon. Kemajuan analisa King Chu sudah 30% dan itu terus melakukannya sampai selesai. Amon melihat kalau di sisi timur Belet tertahan dan kekuatannya terus ditekan oleh King Chu. Dan dia merasa hantu hukum itu masih mempunyai hukum atau aturan yang sangat kuat dan belum dia keluarkan. Kalau terus begini, Amon akan benar-benar tertekan sampai tak berkutik. Dalam situasi ini sepertinya aku tidak bisa memaksakan lebih jauh. Dia sudah terkepung hantu Lin Feng. Amon bilang hanya bisa menggunakan mereka berdua. Dia melihat buku sihirnya, ada gambar dua manusia sederhana. Hei, kali ini aku membuat pengecualian untuk melepaskan kalian. Asalkan kalian mau patuh dan jangan melawan. Amon menyobek kertas itu. Katanya setelah keluar hanya Gusein saja yang boleh menggunakan kemampuannya. Ada suara dari kertas itu yang menuruti perkataan Amon. Amon sudah merobek kertas itu dan menjatuhkannya ke langit. Lin Feng yang melihat itu meminta para hantunya waspada. Amon mungkin menggunakan sihir kuat lagi. Saat itu muncul dua hantu wanita. Yang merah ini namanya Sitri. Nightmare tingkat 1, sementara hantu yang berambut kuning namanya Guxian, juga Nightmare tingkat 1. Lin Feng merasa aneh, dia memanggil dua hantu Nightmare tingkat 1 yang terlihat lemah. Tong Tong juga merasa mereka itu lemah dan bisa dikalahkan dengan mudah. Ling Luo tetap waspada dan meminta jangan lengah. Guxian bilang semuanya jangan tegang begitu, aku dan kakakku tidak punya kekuatan bertarung. Amon menyuruh mereka cepat. Di dalam hati Amon mengatakan, tameng sihirnya bisa menahan kemampuan mereka sampai batas tertentu. Semoga keduanya tidak lepas kendali. Guxian memasang wajah menyeramkan dan bertanya, semuanya dengarkan Guxian, jangan berkelahi lagi. Katanya dengan begitu riang, dia menggunakan kemampuannya yang berjudul Waning of Combat Spirit atau hilangnya keinginan untuk bertarung. Aura hijau Guxian turun ke seluruh medan perang. Semuanya harus hidup dengan rukun. Lin Feng tahu ini adalah hukum hantu yang sangat kuat pula. Hukum ini sudah menyelimuti seluruh medan perang. Setelah itu, pikiran Lin Feng berubah. Yang awalnya bersemangat untuk mengalahkan Amon, dia tidak ingin bertarung lagi dan mengajak Xiaoru pulang saja dan bermain game di rumah. Tong Tong dan yang lainnya ikutan juga. Mereka sudah kehilangan semangat bertarung dan ingin pulang untuk bermain game. Monica dan Ras berhenti dan duduk santai. Mereka menikmati istirahatnya. Belet di sisi timur pun juga hampir tidak bisa menahan kemampuan Guxian. Sitri, jika kau menggunakan kemampuanmu, aku pasti akan membunuh kalian berdua. Erik bilang ini adalah hukum yang sangat kuat dan meminta bantuan Van Helsing. Kata Van Helsing, jarak mereka terlalu jauh. Kekuatannya juga tidak bisa menahannya terlalu lama. Kembali ke Amon, dia menyuruh keduanya berhenti. Aku yang turun tangan, begitu selesai segera cabut kembali kemampuanmu. Di dalam hati Amon tahu keduanya tidak punya kemampuan bertarung, tapi mereka mempunyai hukum yang sangat mengerikan. Untung kemampuan itu hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Dan selama Sitri tidak melepaskan kemampuannya, maka semuanya akan terkendali. Tapi Amon tidak melihat ke belakang, di mana Guxian mengatakan ke kakaknya itu, kami sudah dikurung di dalam buku bau itu sudah lama sekali. Sitri setuju, aku sangat menantikan untuk membuat semua orang jatuh cinta juga. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi chapter 226 sampai 230. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.